Selamat datang kembali di materi pengantar kecerdasan buatan dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai search method. Ketika kita berhubungan dengan kecerdasan buatan, tentu saja kita perlu memecahkan suatu masalah. Masalahnya banyak hal, dan salah satu solusinya itu dengan mencari solusi yang terbaik. Saya garis bawahi di sini. Jadi bisa dengan cara mengenai pola, mencari solusi atas pola tersebut. Dua tahapan yang penting dalam mencari solusi yang terbaik itu adalah, yang pertama, kita harus mencari alur dulu yang mungkin terjadi. Lalu dari alur itu akan dicari kira-kira yang hasilnya optimum itu yang mana. Jadi jangan sampai kita memiliki alur tapi ternyata alur untuk mencapai alur tersebut jarak tempuhnya terlalu jauh, atau misalkan waktu yang dibutuhkannya terlalu lama. Nah, jadi kita harus mencari optimum yang jaraknya paling dekat, waktunya pun paling sebentar. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke kunci utama dari pencarian alur ini, kita perlu dulu mereview konsep yang disebut dengan teori graph. Ini konsep yang dibawa dari matematika. Teori graph itu adalah hal yang mempelajari sesuatu bernama graph, yang merupakan struktur matematika yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Jadi misalkan kita memiliki objek A, B, C, D seperti sini. Nah, hubungan antara A, B, C, D, E itu nanti adalah garis ini. Dan untuk kedepannya setiap objek ini akan disebut dengan bisa disebut dengan vertex atau nodes atau points, tapi pada kuliah ini kita akan sebut sebagai nodes saja. Jadi nanti di sini graph itu dipengaruhi oleh nodes, dan satu lagi adalah yang menghubungkan antara objek-objek ini disebut dengan edge, arc atau lines, tapi di kuliah ini kita sebut dengan edge. Jadi graph ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu nodes, posisi nodesnya, dan hubungan edge-nya. Seperti itu. Teori graph pertama kali diusulkan oleh Leonhard Euler pada tahun 1736. Jadi dia mengamati di kota Königsberg, itu terdiri dari ada 4 kota. Misalkan ini kota A, ini kota B, dan C, dan ini kota D. Jadi keempat kota ini dihubungkan oleh 7 buah jembatan. Lalu dia ingin melihat mengamati bagaimana sih kemungkinan saya berangkat dari kota A dan kembali lagi ke kota A tanpa melewati jembatan yang sama. Itu awal mula dari teori graph. Jadi ini ada 4 kota yang ditandai dengan merah ini, lalu bulatan merah, lalu ada jembatan yang diberi garis orange ini. Nah, ini bisa ditransformasikan ke dalam graph seperti yang tadi, ada nodes dan edge, itu menjadi seperti ini. Setelah diamati oleh Euler itu sendiri, ternyata kalau kita ingin berangkat dari kota A dan bisa sampai ke seluruh kota, tapi tanpa melewati seluruh jembatan yang sama, itu mungkin terjadi. Tapi kalau misalkan kita dari A menuju ke A lagi, tapi harus melewati 7 jembatan itu tidak mungkin terjadi. Jadi analisisnya seperti itu, pada akhirnya kesimpulannya adalah tidak mungkin terjadi. Nah, salah satu aplikasi dari yang tadi itu konsep Seven Bridge of Königsberg itu adalah yang disebut dengan di konsep matematik itu disebut dengan traveling salesman problem. Jadi ini adalah kalau kita seorang salesman dan kita ingin menjelajahi seluruh kota yang ada, misalkan kotanya ini di sini A, B, C, D, E. Lalu kita ingin mencari
jalur yang paling optimum dari kota A menuju ke kota A lagi itu kira-kira seperti apa. Jadi yang pertama misalkan saya cek awalnya dari A ke C ke D ke E lalu ke B lalu kembali lagi ke A, dan ternyata ini tidak optimum. Nah, dicarilah jalur-jalur lain, dan yang akhirnya yang paling optimum adalah saya misalkan dari A ke E ke D ke C ke B dan kembali lagi ke A. Ini arahnya bisa bolak-balik, misalkan dari A B C D E dan ke A, bisa seperti itu. Nah, salah satu masalah dalam numerik utamanya adalah bagaimana kita mencari sebuah algoritma yang dapat menemukan alur yang terbaik. Ini salah satu contohnya. Jadi kita generate dulu hubungan antara kota ini secara acak. Nanti ketika dia memiliki harga atau jarak yang paling dekat, nanti akan diupdate di sini sebagai jarak yang terbaru yang sekarang. Nah, ini kita bisa melakukan dengan beberapa cara dan nanti akan dibahas pada pertemuan ini dan selanjutnya. Jadi ada dua buah tipe untuk pencarian atau search. Itu yang pertama adalah disebut dengan uninformed search, dan yang kedua adalah informed search. Jadi kalau uninformed search itu merupakan algoritma pencarian umum, jadi sifat umum yang menggunakan teknik brute force. Uninformed search ini disebut juga sebagai blind search atau naive search. Maksud dari brute force itu, jadi kita tidak tahu tujuannya itu apa, tapi kita akan cari misalkan jarak yang terdekat, harga yang termurah, waktu yang paling pendek, seperti itu. Jadi nanti kita coba semua kemungkinan menggunakan brute force. Brute force itu ya sesuai dengan namanya, cara yang brutal. Jadi misalkan semua kemungkinan yang bisa dilakukan itu akan dicek satu-satu oleh menggunakan brute force ini. Lalu yang kedua adalah informed search. Jadi ini menggunakan penyelidikan untuk membimbing, intinya itu. Jadi karena ada proses informnya, membimbing pencariannya sehingga lebih efisien. Informed search ini juga disebut dengan heuristic search. Nah, contohnya ini untuk kasus brute force, untuk memperlihatkan bagaimana brute force itu sangat tidak efektif ketika berhubungan dengan banyak sekali objek atau nodes. Ini contohnya, kalau kita punya 3 buah nodes, lalu saya ingin menghubungkan atau saya ingin melewati semua nodes ini dan dihubungkan menggunakan edge. Jadi ada kemungkinan yang bisa, misalkan ini saya sebut dengan 1, 2, 3, dan kemungkinan yang terjadi adalah saya dari 1 ke 2 ke 3, atau dari 1 ke 3 ke 2, 1, 3, 2, atau dari saya mulainya dari 2 ke 1 ke 3, atau dari 2 ke 3 ke 1, atau mulainya dari 3 ke 1 ke 2, dan 3 ke 2 ke 1. Nah, ini jadi kemungkinan yang bisa dilakukan adalah ada 6 buah cara. Dan secara matematik ini bisa sederhananya dihitung dengan 3 faktorial dan hasilnya ada 6. Misalkan 6 setiap langkah ini atau setiap cara ini ditempuh dengan cara dengan waktu sebanyak 0,1 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai atau mencoba semua keadaan yang mungkin itu hanya 0,6 detik. Ini cukup cepat. Ketika kita tingkatkan menjadi 4 faktorial, ini akan menjadi 24. Nanti 24 dikalikan 0,1 detik, ini jadi 2,4 detik. Ini pun masih cukup cepat. Tapi kalau kita tingkatkan lagi sampai 50, misalkan ada 50 nodes, ini waktunya kemungkinannya jadi sangat banyak, meledak, dan waktu yang dibutuhkan itu menjadi melebihi waktu umur hidup manusia. Bahkan perlu beberapa generasi untuk bisa menyelesaikan atau mencoba semua kemungkinan yang ada menggunakan brute force ini.
Dan ini menjadi sangat tidak efisien. Misalkan kalau kita mau komputer mau melawan kita sebagai manusia, mereka perlu mencari solusi ya supaya bisa mengalahkan kita. Itu kalau misalkan kita menggunakan brute force itu akan menjadi sangat mahal dalam sisi prosesnya. Jadi intinya adalah brute force itu dapat dilakukan tapi sangat tidak direkomendasikan. Kita mulai dulu dari definisi graf, itu mendefinisikan beberapa tipe graf. Yang pertama adalah graf dari yang paling sederhana. Ini adalah bentuk yang sederhana. Ada 3 buah nodes, 1, 2, dan 3. Lalu ini persamaannya adalah graf itu sama dengan sebuah fungsi atau sebuah keadaan di mana ada n buah nodes yang dihubungkan oleh mh. Jadi karena h itu mungkin nilainya berbeda dengan nodesnya, jadi yang misalkan ada n nodes dan mh seperti itu. Ini bisa dituliskan secara matematiknya seperti ini. Jadi nodesnya itu adalah 1, 2, 3. Kalau misalkan ini huruf jadi ABC, nanti ini tinggal kita ubah menjadi ABC. Dan H-nya adalah yang menghubungkan nodes itu apa saja. Karena yang terhubung adalah menghubungkan antara 1 dan 2, jadi nanti ini 1, 2. Lalu 2 dan 3, ini 2 dan 3. Lalu 3 dan 1, jadi 1 dan 3 lagi. Seperti itu. Dan kalau misalkan ini jadi huruf ABC, ini jadi A, B, ini B, C, dan ini A, C. Seperti itu. Nah, salah satu ciri dari graf yang sederhana itu dia tidak memiliki loops dan juga tidak memiliki multiple edge. Jadi ketika kita berhubungan dengan graf yang kompleks itu nanti kadang-kadang dari satu nodes ini dia memiliki loops yang kembali lagi kepada dirinya, itu mungkin terjadi. Dan juga di antara dua nodes ini mungkin dia memiliki edge yang berbeda, jalur yang berbeda. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari tipe graph itu sendiri, ada 2 buah. Yang pertama undirected graph yang tidak memiliki arah, dan directed graph yang memiliki arah. Jadi kalau di undirected, dari setiap kota itu hanya dihubungkan oleh garis saja. Jadi keadaannya dia bisa bolak-balik, bisa dari A ke B atau dari B ke A. Tapi ada kasus di mana jalur itu hanya satu arah. Jadi kalau misalkan kita hubungkan dengan jalan raya, mungkin kita memiliki jalan raya yang memperbolehkan 2 arah, tapi ada juga yang satu arah. Jadi contoh directed graph ini adalah seperti ini. Jadi yang membedakan adalah garis penghubungnya atau edge-nya itu jadi bentuknya itu panah yang memberitahukan bahwa yang diperbolehkan adalah arahnya hanya seperti ini. Jadi dari A ke B itu hanya boleh satu arah, dari A ke B saja, tapi dari B ke A itu tidak diperbolehkan. Lalu dari B ke E itu hanya yang diperbolehkan, dari E ke B tidak diperbolehkan, dan seterusnya. Terus ada juga istilah yang disebut dengan order dan size. Order itu berhubungan dengan jumlah nodes, dan size itu berhubungan dengan jumlah edge. Jadi ini hanya istilah lain saja. Jadi kalau misalkan ditanyakan grafnya ini order berapa dan size-nya berapa, itu ini contohnya. Yang pertama karena ada 3 nodes berarti ordernya 3, dan ada 3 penghubung edge, jadi size-nya juga 3. Kalau untuk kasus yang kedua ini kasus pertama, ini kasus kedua, nodes-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ordernya ada 5, dan garis penghubungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi size-nya 7. Seperti itu. Nah, secara matematik
kita bisa mentransformasikan bagaimana interaksi antara node satu dengan lainnya itu dengan menggunakan adjacent matrix. Ini yang menghubungkan tetangga terdekat atau tetangga yang terhubung itu seperti apa. Karena pada akhirnya nanti kita berhubungan dengan numerik. Jadi kita perlu melihat bagaimana sih numerical age itu. Ini contohnya misalkan ini untuk yang undirected dulu. Yang perlu didefinisikan adalah nanti kita perlu membuat sebuah matriks sesuai dengan jumlah dari nodesnya. Jadi ada misalkan nodesnya ini ada 5, maka jadi 5 kali 5. Jadi ini contohnya 5 kali 5. Lalu yang perlu didefinisikan pertama adalah semua diagonal harus 0 karena interaksi atau edge antara dia dengan dirinya itu tidak ada. Jadi misalkan A terhubung dengan A itu tidak ada. Maka semuanya diberi nilai 0. B dengan B tidak ada, C dengan C tidak ada, D dengan E tidak ada, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah kita memberi nilai, misalkan kita untuk kasus sederhana semua edge ini jaraknya 1 gitu. Jadi yang pertama adalah jarak A itu terhubung dengan apa saja, A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Maka di sini nanti A dengan dirinya itu tidak ada, dengan B itu 1, dengan C itu 1, dengan D itu 1, tapi dengan E tidak ada karena dari A tidak ada hubungan dengan E, maka hubungannya 0. Lalu kita cek lagi dari B, B itu terhubung dengan A dan E. Jadi nanti hanya A dan E yang memiliki nilai. Untuk C, kita terhubung dengan A dan D, berarti nanti yang memiliki nilai 1 itu A dan D-nya. Sedangkan yang lainnya 0. Dan seterusnya. Sampai hubungan antara D dengan yang lainnya dan yang E dengan yang lainnya. Lalu bagaimana kalau kita berhubungan dengan directed graph? Karena directed graph ini berbeda, jadi kita perlu mendefinisikan bahwa A, misalkan contohnya ini, dari A itu boleh ke B, tapi dari B tidak boleh ke A. Itu nantinya yang membedakan itu hanya dari sana saja. Dan ini nanti yang membedakan adalah seperti ini. Jadi dari A itu boleh pindah kemana saja, itu jadi hanya boleh pindah ke B dan ke C. Sedangkan sekarang D itu tidak diperbolehkan karena arahnya yang diperbolehkan dari D ke A saja. Jadi nanti yang memiliki nilai hanya dari B dan ke C, yang D-nya jadi 0. Lalu dari B itu boleh kemana saja, B ternyata hanya boleh ke E. Karena sekarang dari B ke A itu tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan dari A ke B. Jadi nanti yang dari B ke E saja. Lalu dari C hanya ke D saja. Dan dari D diperbolehkan ke A dan ke E. Dan dari E tidak diperbolehkan kemana-mana. Jadi seakan-akan E adalah tujuan akhir dari semua jalur itu. Ini salah satu contohnya. Nah, salah satu masalah lagi, bagaimana ketika kita punya arah atau directed dan juga punya bobot. Jadi yang sebelumnya semua bobot dari edge-nya itu 1, sekarang bagaimana kalau kita beri bobot dari setiap edge-nya itu sendiri. Jadi bobot ini bisa menggambarkan jarak tempuh dari A ke B, atau waktu yang dibutuhkan dari A ke B, atau misalkan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi A ke B, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi ini contohnya, yang merubah adalah misalkan dari A itu kan diperbolehkan hanya ke B saja dan ke C, sedangkan untuk ke D itu dilarang. Maka nanti dari A ke B itu nilainya sesuai dengan yang ada di sini, 2. Jadi A ke B itu 2 jaraknya misalkan. Lalu dari A ke C itu 1, dan ke D dan ke E itu 0.
Lalu dari B itu hanya diperbolehkan ke E sejauh 1,5, jadi di sini 1,5. Lalu dari C hanya diperbolehkan ke D sejauh 1,2. Dari D diperbolehkan ke A sejauh 3 dan ke E sejauh 2,4, dan E tidak diperbolehkan ke mana-mana. Seperti itu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan nanti akan disambung lagi pada video berikutnya. Terima kasih.